Saya tadi siang sudah menghubungi Ketua PBNU, Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, tapi belum ada balasan. Mencegah perpecahan, bersatu padu dalam kezalimankah? NU mau dirubah sejarahnya? Kita harus bersatu dengan perubah yang merusak NU kita? Saya selalu mencintai dan sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Sebelum saya lahir, saya itu sudah NU. Mau merubah arah yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, orang-orangnya saja yang harus disingkirkan, bukan NU-nya. Bersihkan. Tidak ada yang kita musuhi. Yang kita musuhi itu hanya kezaliman, ya, kebatilan, kemaksiatan, mengatasnamakan cucu Rasulullah tapi merusak ajaran Rasulullah. Itu harus diingatkan, diluruskan. Zong blank, nggak muncul tanda tangannya Ketua Umum PBNU. Kalau benar berarti sungguh terlalu. Kalau benar, ini sebuah kejahatan digital, kejahatan pemalsuan, ya, edaran. Ada 4 orang, sangat berbahaya jika tidak diterangkan. PWILS itu anak kandungnya NU walaupun tidak diakui secara resmi. Saya menghargai beliaunya karena beliau adalah bagian daripada aset Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nusantara kita. Insya Allah suatu saat beliau akan sadar bahwa ternyata kitab-kitab klasik itu harus diupdate. Tidak semuanya. Dalam hal kesejarahan, mubahalah sombong malah pindah alam. Apakah pindah alamnya membawa kesombongan? Kata Ahmad Dhani, banyak Adam-Adam yang lain. Nggak usah Ahmad Dhani, referensi kok Ahmad Dhani. Nggak usah digubris PBNU karena lebih membela Ba'alawi. Adakan MLBNU karena PBNU sedang sakit. Ingatlah bahwa pemimpin sebuah bangsa, negara, dan bahkan organisasi dalam agama itu adalah amanah, titipan, jangan khianah. Ini loh, ini namanya tidak beradab namanya. Karena memang PWLS itu tujuannya mulia. Tidak pernah minta tambang, ya, untuk dikelola demi kepentingan organisasi pribadinya. Nanti saatnya Pak Prabowo ini mau menerima vaksin merah putih. Kok sampai menerima? Ya saya akan bangkit untuk mengkritiknya. Kawan-kawan semangatnya di PWLS itu luar biasa. Karena apa? Jelas-jelas melihat kezaliman. Makam-makam tua yang terbengkalai di daerahnya diba'alawikan semua. Terus diam saja, kita diserang, dipersekusi, ya, diancam bunuh. Kita tidak melawan secara fisik tetapi melawan secara mengingatkan. Sekarang 99% mendukung perjuangan PWLS. Karena apa? PWLS juga niatnya tuh bagus, membela bangsa dan negara dan bahkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulas surat edaran yang jelas halnya adalah perihal itu instruksi sebenarnya yang dikeluarkan oleh PBNU Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta pada tanggal 5 ya Dzulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tahun Masehinya 2025, bulannya Juni, tanggalnya 2 kemarin berarti. Ini instruksi ditujukan kepada segenap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia atau PWNU alias provinsi. Begitu juga PJNU dan pengurus cabang istimewa juga. Ini yang Kota Madiyah Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama semua di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Bagus, masih bagus. Masih bagus, redaksinya itu cukup bagus lah ya. Menyikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana tampak dari berbagai sikap dan tindakan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan instruksi sebagai berikut. 1. Hendaknya seluruh fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh pada khitoh Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku, perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sudah benar, sudah cukup bagus.
Dua, hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana. Ya memang begitu. Berbeda itu sebuah keniscayaan. Senantiasa berpegang teguh pada gimana? Penuh kearifan dan menghindarkan semangat permusuhan. Tidak ada yang kita musuhi. Yang kita musuhi itu hanya kezaliman, ya, kebatilan, kemaksiatan. Orangnya tidak pernah kita musuhi, ya, tidak pernah. Kekafiran sekalipun tidak pernah kita memusuhinya. Kemurtadan, kemunafikan, kemusyrikan kita tidak pernah memusuhinya. Ya. Hanya para pelakunya itu kita harus menyadarkannya sesuai dengan kemampuan kita bersama, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya milik sebuah organisasi atau satu organisasi saja, tidak, tapi seluruh umat manusia, fardu ain hukumnya. Dan menghindarkan semangat permusuhan serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Nggih, sudah benar. Harusnya begitu memang. Nomor 3. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa terkecuali. Nggih. Tapi jangan hanya untuk Nahdlatul Ulama saja, seluruh umat manusia se-Indonesia dan seluruh dunia. Wong misi visi Nahdlatul Ulama itu tidak hanya internal saja, tapi global. Merawat jagat kan, menuju peradaban kan katanya. Kan begitu semangatnya. Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap, perilaku dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab serta persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Imbauan instruksi ini harusnya diaplikasikan, diterapkan, dipraktekkan. Nanti kiai-kiai yang sudah mempraktekkan malah disalahkan. Perlu diingat bersama bahwa yang duduk di struktural itu hanya berapa orangnya, yang banyak itu di kulturalnya. Nahdlatul Ulama itu organisasi besar, ya, yang duduk di strukturalnya harus berjiwa dan berwawasan besar, berjiwa besar, berwawasan luas, adab serta persatuan. Okay. Jadi yang menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW, okay, harus diingatkan. Mengatasnamakan cucu Rasulullah tapi merusak ajaran Rasulullah, itu harus diingatkan, diluruskan gitu loh. Ini fungsi dari pengurus dan kader ulama semua tanpa terkecuali. Tapi justru yang mengamalkan ini malah disalahkan. Nah ini bagaimana? Namun demikian kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang lagi mesti dibelani. Orang per orang, oknum, individual katanya, nggih, tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Dulu ketika kita ditindas oleh penjajah Belanda, Jepang, kalau kita tidak melawan, baik dengan angkat senjata ataupun dengan keilmuan, berorganisasi, berwawasan, ya maka kita tidak akan bisa merdeka. Rasulullah bangkit melawan kafir Quraisy itu atas dorongan perjuangan. Kalau hanya berpangku tangan, ya untuk apa? Ya, untuk apa? Hidup ini harus bernilai perjuangan demi kemanfaatan untuk seluruh umat, ya. Manusia semuanya, tidak ada manusia tapi rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada yang namanya mengobarkan permusuhan atau pertentangan. Kalau permusuhan, bahasa alusnya itu bukan musuhan, tapi diskusi, ya, perdebatan yang mengandung nilai peradaban. Jadi keilmuan dan wawasan yang dikedepankan. Tapi malah tanggapannya malah justru dianggap sebagai sebuah permusuhan antar kelompok. Nah ini namanya kurang bijaksana dalam menulis instruksi edaran ini kepada seluruh anggota organisasi Nahdlatul Ulama. Begitu nggih. Sekarang nomor 4 poinnya. Ini yang paling penting itu nomor 4. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan atau tafarruq. Mencegah perpecahan.
bersatu padu dalam kezalimankah? NU mau dirubah sejarahnya, kita harus bersatu dengan perubah yang merusak NU kita. Saya tadi siang sudah menghubungi Ketua PBNU, Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, tapi belum ada balasan. Karena ini poin yang keempat ini apakah benar dan sudah dipikirkan matang-matang gitu. Ini akan menyangkut nama besar organisasi besar. Saya selalu mencintai dan sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Sebelum saya lahir, saya itu sudah NU. Tidak boleh Nahdlatul Ulama itu dimiliki oleh orang per orang. Kalau mau merubah arah kemaslahatan organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, orang-orangnya saja yang harus disingkirkan, bukan NU-nya. Bersihkan masjidnya, pondoknya, musolanya, jangan dirobohkan masjidnya dan musolanya. Bersihkan dari orang-orang yang mengotori masjid dan musola itu. Ini analoginya. Karena saya pada waktu melakukan scanner barcode tanda tangan ini saya sertakan. Nggak muncul ya tanda tangannya. Ini kita scanner ini, nggak muncul. Zong, blank. Nggak muncul tanda tangannya Ketua Umum PBNU, Ketua PBNU. Ini juga ya, nggak muncul. Ya, ini juga nggak muncul. Terus yang ini kelihatan ada kode-kode tapi belum muncul semua. Nanti tolong para pemirsa dan pendengar semua, surat ini sudah kami bagikan ke panjenengan, dengan bisa untuk men-scan kode barcode tanda tangannya akan muncul. Karena dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Dikdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi kunjungi https verifikasi surat nu.id dan masukkan nomor surat atau scan QR kode dengan Peruri kode scanner. Nah, nomornya ini. Nanti menjenengan coba nih. Kalau benar berarti sungguh terlalu. Kalau benar nggih. Kalau tidak benar alhamdulillah. Kalau tidak benar alhamdulillah. Tetapi kalau tidak benar ini sebuah kejahatan digital. Kejahatan pemalsuan ya, edaran yang disandarkan kepada Rois Am, Ketua PBNU, Sekretaris Jenderal nggih. Nah, ini sangat berbahaya. Ada 4 orang ini. Ada 4 orang. Sangat berbahaya. Jika tidak diterangkan semestinya tujuannya itu apa. Maksudnya kemungkinan baik, tapi caranya yang kurang baik. Kok tidak baik apa? Ini nomor 4 ini poinnya. Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama, saya itu setiap ceramah yang ngawal itu Banser ya. Banser itu tugasnya mengawal kiai-kiai NU. Tidak harus kiai NU yang mengurusi MWC, PC, PW, PB, NU saja, tidak. Tidak. Lawang gereja saja dikawal kok, dijaga oleh Banser kok. Masa kiai-kiai NU seperti saya nggak dikawal kan ya berlalu. Kan begitu. Oke. Jadi terus mau dilarang, loh bagaimana dilarang? PWILS itu anak kandungnya NU walaupun tidak diakui secara resmi menjadi banomnya. Kulturnya itu kultur NU. Bahkan sanggup bekerja sama dengan NU, bekerja sama dengan pemerintah karena misi-misi visinya sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Bedanya ada apa? PWLS melarat. Itu aja. PWLS itu organisasi yang baru berdiri ya 2023. Sebenarnya mau saya sertakan di link bawah video kita AD/ART-nya PWILS, tapi saya pertimbangkan kok kurang afdol ya, nanti saja. Supaya untuk bahan pertimbangan, banyak kiai-kiai dari Jepara, dari mana-mana minta saya kasih untuk menunjukkan bahwa PWILS itu bukan organisasi radikal, bukan organisasi yang mengajak permusuhan dan pertentangan. Nah, ini untuk menyadarkan oknum loh, saya ini mengatakan oknum, tidak seluruh pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari pusat sampai daerah itu seperti ini menyetujui semua, tidak. 99%
sesepuh NU itu mendukung kita. Walaupun saya tidak duduk secara struktural PWILS yang penting ya di dalam gerakan organisasi, tetapi saya mengamini ya misi dan visi PWILS walaupun saya tidak sebagai pengurus utama gitu. Karena apa? Saya ini berada di mana-mana saja. Mencegah perpecahan atau tafaruk dan mendamaikan pertentangan. Ya, ini yang kita tunggu. Kalau ingin damai, ayo panggil PWILS siapa tokoh yang diajukan untuk melakukan diskusi terbuka tentang nasab, keabsahan nasab yang nyambung sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak usah debat di kantor RA. Buat apa? Gak ada gunanya. Undang ke kantor pusat PBNU sana. Fasilitasi semua, bahsul masailkan, terbuka ya, di live streaming oleh semua channel bahkan media yang ada di seluruh dunia gitu. Dunia akan melihat kita bagaimana dan seperti apa kualitas pemahaman ulama-ulama Indonesia tentang nasab dzurriyyah itrah Nabi kita. Ahlul Bait itu apa, dzurriyyah itu siapa, asyirah itu seperti apa ya, itrah itu apa, diterangkan semua nanti biar untuk mencerdaskan semua. Jadi kita ini harus didamaikan supaya tidak ada pertentangan atau islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Maksudnya itu bagus supaya kawan-kawan yang duduk di Suriah atau pengurus harian PC, PW, MWJ itu tidak terlalu masuk dalam kancah perdebatan ini karena memang nggak punya kitabnya. Mau masuk bagaimana kalau nggak punya kitabnya kok, ya mohon maaf. Kecuali yang mau dan minta ke kita kasih semuanya. Banyak yang sudah paham tapi mau berkata apa itu agak ketakutan karena khawatir melanggar ADART atasan. Gitu, nggih. Mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat, sebenarnya itu tidak ada. Silang pendapat pro kontra itu tidak ada sebenarnya. Kalau mau menyadari kebenaran itu yang mana, kan gitu. Kalau memang mau diuji, ya kebenaran memang harus diuji. Temukan antar kedua belah pihak yang berbeda pendapat ini. Gitu. Ya, terus silang pendapat yang meninggalkan adab itu misuh. Pernahkah dari kalangan PWILS ulamanya, ustadznya, pengurusnya yang misuh-misuh itu? Gak ada ya. Justru yang kontra dengan PWILS itu malah yang sumpah serapah, mubahalah. Semua hewan itu keluar namanya. Babi, celeng, sapi, monyet, kera, dan lain sebagainya keluar semua. Nah ini harusnya PBN itu mengeluarkan instruksi edaran yang mengarah ke justru yang membuat permusuhan dengan kata-kata yang tidak beradab seperti ini. Pak Zainul Nul, KRT Nurhya sepertinya Gus Koyum Mansur dalam channelnya sepertinya menanggapi jenengan bahwa Nabi Adam manusia pertama menurut Gus Koyum. Dan Gus Koyum juga menerangkan dengan kitab dua kiai. Kitabnya Gus Koyum itu kitab lama. Mohon maaf saya tidak merendahkan beliaunya, saya mengakui Gus Koyum itu orang alim. Tapi seperti di zaman dulu. Mohon maaf. Kita akan ditertawakan oleh dunia. Islam tidak berperadaban dalam keilmuan. Karena apa? Lewang Nabi Adam kok manusia pertama itu bagaimana? Nabi dan Rasul dari golongan manusia modern yang bervolume otak besar ya pertama. Lagi itu loh caranya. Jangan manusia pertama, enggak. Kurang literasi dan referensi. Nggih, ngaji mana. Jadi saya menyimak. Walaupun beliau kontra dengan saya menghargai beliaunya karena beliau adalah bagian daripada aset Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nusantara kita. Insya Allah suatu saat beliau akan sadar gitu. Akan sadar bahwa ternyata kitab-kitab klasik itu harus diupdate. Tidak semuanya dalam hal kesejarahan ya. Dalam hal penempatan, penyesuaian ya, adah muhkamatan dan lain sebagainya. Tunggu.
Qanadhut, mubahalah sombong malah pindah alam. Apakah pindah alamnya membawa kesombongan? Nggih. Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan tingkah laku terakhirnya. Sesuai dengan hadisnya Imam Muslim 2278 itu. Okay. Jadi begitu nggih. Pak Suntoro, Iqra bacalah. Nggih, harus baca Iqra. Ahmad Saleh, kata Ahmad Dhani, banyak Adam-Adam yang lain. Nggak usah Ahmad Dhani, referensi kok Ahmad Dhani. Referensi ya dari kitab-kitab yang muktabar atau dari sejarah-sejarah, dari versi yang bukan Sunni sekalipun nggak apa-apa, itu sejarah kok. Sejarah itu kita hargai, gitu loh. Bahkan dari Napoleon Bonaparte sekalipun, dari Stephen Oppenheimer sekalipun, ya, dari Arisio Santos sekalipun, ya kita menghargai. Plato itu kan ya wong Islam ala Rasulullah SAW belum ada ya kan, lahirnya sebelum Masehi ya. Sokrates, ya, Kritias, Plato, Aristoteles, pendapatnya kita hargai, gitu. Nggih. Jadi begitu nggih. Meninggalkan adab. Ya. Maaf saya selang-seling dengan tulisan panjenengan biar panjenengan semangat nggih. Beras kencur, kipin-kipin keringat dingin pada ngumpet pucet. Nggih. Husaini Ali, lanjut ya nggih, siap. Berita nomor wahid dada nggih, dada. Saira Faris. Enggak usah digubris PBNU karena lebih membela Ba'alawi. Adakan MLBNU karena PBNU sedang sakit. Nah, ini usul yang bagus. Nanti suatu saat kalau nggak bisa diingatkan, ya kami akan menghubungi kawan-kawan yang pro MLB. Mau saya kumpulkan ya untuk galang kekuatan. Ya mohon maaf kalau nggak bisa diingatkan. Karena ini kan tanggal dan bulan terakhir 2026 itu harusnya sudah ada pemilihan ya, pengurus baru ya, pergantian dari pengurus ini sekarang ini kan sudah 2021 ya ini, mulai 2021. Jadi ingatlah bahwa pemimpin sebuah bangsa, negara dan bahkan organisasi dalam agama itu adalah amanah, amanah, titipan, jangan khianah. Khianah itu bagian daripada alamatul munafik itu. Alamatul munafik salasah itu. Jadi bahaya, bahaya. Lebih baik jadi tukang angon kambing domba saja. Nggak usah mengangon ya umat yang ada. Jadi orang yang biasa-biasa sajalah. Itu malah hisabnya sederhana. PBNU mbok ya adil. Mbok yang adil, kalau nggak mau dituduh mukibin. Nggih, nggih. Ini saya bacakan tulisan panjenengan nggih. Pak D, wakeh wong ora duwe isin koyo toh. Nggih, nggih, nggih. Saya teruskan. Nomor 4. Baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Lah ini loh. Terus di sini itu menyebutkan merek langsung seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWILS. Ini loh, ini namanya tidak beradab namanya. Tadi di nomor 2 ini kan serta tetap mengedepankan adab loh dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Bagus. Dan nomor 4 ini langsung seperti Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Ini menurut etika ya, dalam berorganisasi besar itu ya, tidak boleh. Tidak boleh. Tabayun dulu, panggil ketua PWILS siapa. Saya nggak usah, saya bukan bagian dari struktur PWILS. Saya itu hanya bagian kesejarahan di pusat, di wilayah kesepuan, di daerah juga kesepuan. Itu saya. Jadi seandainya ini saya mengangkat ini sedikit mengatasnamakan PWILS itu tidak mengapa. Karena memang PWILS itu tujuannya mulia. Tidak pernah minta tambang ya untuk dikelola demi kepentingan organisasi pribadinya, tidak. Belum. Nanti kalau diajak kerjasama dengan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, oke saja. Gitu. Ya. Lah ini loh, seperti Perjuangan Wali Songo ini termasuk, waduh, menyebutkan merek ini. Ini tuduhan yang penuh dengan fitnah loh ini. Bahaya loh ya. Bahaya loh. Leweng kiai-kiai sekelas besar seperti ini kok. Ya, yang menandatangani itu, ya tadi saya sudah menghubungi Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang mulia, tapi masih belum saya lihat WA saya. Jadi
berbahaya ini, berbahaya. Ketika kiai-kiai kita diingatkan oleh anak-anaknya lah ya, harusnya diterima dengan legawa. Justru malah berterima kasih kepada mereka. Harusnya, kok malah justru yang mengingatkan itu dimusuhinya. Kita tidak hanya mengingatkan organisasi Nahdlatul Ulama saja, ya negara. Misalkan Pak Prabowo itu salah misalkan, nanti saatnya Pak Prabowo ini mau menerima yang diusulkan oleh Bill Gates, apa? Vaksin merah putih. Vaksin apa itu? Kok sampai menerima? Ya saya akan bangkit untuk mengkritiknya. Ini bagian daripada populasi dunia. Untuk mengurangi penduduk dunia. Katanya nanti 2050 yang akan datang itu ledakan penduduk dunia ini akan melebihi 11 miliar dan menjadi beban, katanya seperti itu. Lah ini kan program apa yang nggak usah diterima, ya, mungkin vaksin TBC atau apa untuk dicoba atau kelinci percobaan, harus dibuktikan. Ya, dulu itu saya sempat ya mengagumi Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ketika menantang vaksin-vaksin itu. Tetapi ketika beliau mulai melenceng, ya saya mengingatkannya, sama saja. Lah, saya pun juga mau diingatkan. Sama-sama, namanya watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Tapi dengan cara yang bijaksana. Katanya serta tetap mengedepankan adab, lagi langsung organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Memang ya saya akui, kawan-kawan semangatnya di PWLS itu luar biasa. Karena apa? Jelas-jelas melihat kezaliman. Bagaimana makam-makam tua yang terbengkalai di daerahnya diba'alawikan semua. Terus diam saja, wis ayo pro kontra, ayo hindarkan kontra, ayo pro semua. Terus kita kerjasama dalam kezaliman, nggak apa-apa. Coba bagaimana? Tidak hanya itu, ya. Ketika kita mengingatkan secara ilmu tentang amaliyah khurafah yang disandarkan ke karomah oleh Habaib Alawi, kita diserang, dipersekusi, ya, diancam bunuh, dihancurkan reputasi, dijatuhkan harga dirinya. Kita tidak melawan secara fisik, tetapi melawan secara mengingatkan, menyadarkan. Dan alhamdulillah banyak yang sadar. Lah, yang masih belum sadar kok justru malah beberapa oknum yang menduduki struktural Nahdlatul Ulama. Yang di atas saja, yang di bawah itu 99%, dulu 90%. Sekarang 99% mendukung perjuangan PWLS. Karena apa? PWLS juga niatnya tuh bagus, membela bangsa dan negara dan bahkan agama. Misalkan begini ya, Romo Yai, semua ya, baik yang di PB, PW, PC, MWC dan otonomnya semua. Misalkan makam Mbah Priuk di Koja, Jakarta Utara, itu kalau dibiarkan lama-lama akan semakin menyesatkan sejarah bangsa dan generasi muda kita. Itu makam palsu. Makam Mbah Priuk itu makam palsu. Gubah Al-Haddad di sana itu hanya sekedar untuk ya membranding lah ya, men-setting ketokohan Mbah Alawi yang tidak pernah berjasa berdakwah di Jayakarta, di Sunda Kelapa, di Jakarta. Tapi tiba-tiba menjadi seorang yang dikultuskan luar biasa. Kasus Mbah Priuk, buku ini loh, pengurus Nahdlatul Ulama harus punya semua. MUI itu sudah ada catatannya di sini, tanda tangannya, persaksiannya semua, tapi mentah di tengah perjalanannya. Kalau PBNU melalui jajaran di bawahnya PWPJ turun, sudah beres semua. Itu bukan makam, itu makam palsu yang dianggap sebagai beneran. Karena di dalam ajaran Nahdlatul Maurud ya itu boleh membuat makam-makam palsu, itu boleh. Gitu. Makam Nabi palsu ya boleh. Bahkan makamnya kan Nabi Muhammad itu duplikat di sini ya boleh aja. Yang penting tak yakini sendiri. Lah, masa yang meluruskan sejarah ya
mencerdaskan ummah, malah justru dianggap adawah, permusuhan. Lah ini bagaimana pemahamannya itu? Kadang-kadang saya itu heran kok, yang dimakan itu halal apa enggak atau subah ya. Kadang-kadang itu saya itu ketika tahajud istikharah itu kadang-kadang saya itu ya ragu ya. Yang dimakan ini benar-benar halal, malbasu haramun, atau Pak Suntoro hubud dunia enggak, hubud dunia untuk kemaslahatan nggak apa-apa Pak Suntoro, tapi kalau hubud dunia untuk kemadorotan itu yang dilarang, haram. Pak Rianto, Pak Suntoro enggak, Pak Rio Rianto PBNU harus diberantas. Oh jangan kita sadarkan loh, kurang apik ta, hampir 4 tahun loh ya, kami masih tidak pernah menyerang personal. Kadang kami menyebutkan merek nama ya, tapi tetap dengan sopan. Kami sampaikan, nggak bener yai, ya, jenengan itu kena doktrin, kena gendam, ya, sampai nggak sadar sampai sekarang bertahun-tahun itu gara-gara apa? Cobalah tafakur, tadakur, kelak sadar. Ihdinas siratal mustaqim sing temenanan.